Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Indar, ibunya Ayaran. Di video kali ini aku akan menunjukkan cara membuat ekoprint kulit ya untuk pemula. Dan di sini nanti akan kalian lihat aku juga melakukan beberapa eksperimen dengan kulitnya. Nah, untuk yang pertama kali kita lakukan adalah scoring. Scoring ini fungsinya untuk membersihkan bahan dari kotoran ya, terutama yang berminyak. Itu yang kita pakai adalah air dan 1 sendok makan TRO atau Turkey Red Oil. Kita aduk-aduk. Dan ini air hangat saudara, jadi suam-suam kuku, lalu kita masukkan bahannya yang akan kita ekoprint. Ini aku kain, aku mau fungsikan sebagai blanket ya, nanti kita bisa pakai dia berkali-kali. Nah, selanjutnya ini aku proses membuat zat warna alam. Perbandingannya itu adalah 10 liter air dan 1 kg bahan. Ini di sini aku pakai Julawe saudara, ini baru aku coba 1 kilo. Nah, aku masukkan semua, nanti kita rebus sampai dia berkurang volume airnya hingga menjadi setengahnya aja, yaitu 5 liter ya. Jadi kalau kita pakai serbuk itu perbandingannya 4 liter air dan 6 sendok makan serbuk ya. Nah, itu apa misalkan tanin manggis atau apapun ya. Oke, ini kita masak dengan api sedang aja. Kalau segede-gede bisa juga tambahkan garam kresek ya, 3 sendok gitu ya. Kalau pakai garam dapur enggak juga nggak apa-apa sih, nggak wajib ini. Nah, di sebelahnya ini juga aku ternyata membuat dari kayu secang. Nah, sekarang ini waktunya merendam kulit. Nah, di sini aku pakai ada kulit sapi dan kulit domba. Ini kulit sapi sudah diwarnain, aku ya, nyoba aja, yaitu soda as, tawas dan cuka ya. Di sini aku percobaan mau lihat apakah hasil kalau kulit sapi yang sudah diwarnain itu hasilnya seperti apa dari warnanya dan juga dari jejak daunnya. Oke, jadi setelah selain soda as dan tawas tadi, kita juga perlu cuka makan ya. Ini aku pakai 100 ml dan ini adalah air hangat atau air panas ya. Kita itu 200 ml. Dan ada air biasa 2 liter. Ini air panas ini untuk biar mereka fungsinya bisa mencampurkan ketiga bahan di atas secara sempurna. Dan ini warningnya adalah baunya itu menyengat saudara. Jadi sebaiknya kita pakai masker ya. Jadi masker selain untuk melindungi dari virus COVID juga untuk melindungi dari bau-bau yang kurang sedap seperti ini. Oke, tambahkan air panas. Urutannya terserah mau mana dulu dimasukkan ke ember, suka-suka kita. Nah, setelah itu kita aduk-aduk dia sempurna sebelum kemudian kita tambahkan dengan air biasa. Tuh dia ada agak-agak berbuih gimana gitu ya. Kita tambahkan air biasa, setelah itu kita siap untuk dimasukkan kulit yang akan kita proses. Dan juga ya kalau kita mau memproses apa itu namanya kain bisa seperti ini. Nah, ini dimasukkan sampai terendam, dibiarkan sampai ya minimal 30 menit. Tapi kadang aku suka karena persiapan dulu bisa sampai sehari semalam juga sih. Oke, ini tadi yang air zat warna alam udah ready, udah aku saring dengan kain sehingga tinggal beningnya ya. Aku tambahin dengan air hangat, lagi-lagi air hangat saudara, suam-suam kuku gitu. Komposisinya berapa mbak? Itu suka-suka kita sih, tapi setelah dari beberapa pengalaman itu sebaiknya kita jangan pelit-pelit gitu loh, jangan terlalu sedikit ngasih itunya, biar usahakan benar-benar terendam seluruh bagian dan lebih kental dia, biar warnanya lebih keluar. Dan yang jelas dia minimal direndam itu 30 menit ya, jangan kurang dari itu. Kadang aku biarkan juga sampai 1 semalaman. Jadi aku bikin besoknya baru aku pakai. Jadi gitu, it's okay ya. Kita rendam dulu ini. Nah, ini agak kurang air ini. Jadi dia warnanya kurang keluar seperti itu. Oke. Nah, nanti kita juga pas proses blanket juga bisa kita tambahkan dengan air
Ini blanket sebelum diletakkan nanti juga bisa kita rendam sebentar, kita ituin sebentar dengan air tunjung untuk memperdalam warnanya lebih gelap. Dan ini kita mau treatment daun, saudara. Ini beberapa daun bunga yang sudah aku kumpulkan ya. Ini kalian tentu tahu kenikir ini enak banget buat urap-urap dan dia pasti keluar ini meskipun sederhana dan mudah digapat. Ini daun lanang, ini ada banyak di halaman rumahku. Ini jati yang enggak aku biasanya beli dari Jawa. Nah, lanang dan jautu ini dua daun yang tidak perlu treatment, mereka tidak akan ingkar janji mengeluarkan buktinya gitu loh. Bunga-bunga juga nggak usah sih. Nah, sementara yang di atas tampah ini adalah daun-daun yang masih perlu di treatment. Ini jarak kepiar, aku punya banyak juga di halaman rumah. Terus ini ada apa lagi tuh, daun mangsi ya, tahu mangsi itu loh yang ada itu hanya kecil-kecil, dia biasa tumbuh liar. Nah, itu dia ya, pasti itu juga. Dan ada beberapa list yang ada aku di PDF ku, di materi PDF itu udah aku tuliskan apa aja daun yang bisa kita pakai yang ada di sekitar, nggak usah yang terlalu heboh nyari yang susah-susah ya. Oke, ini nanti akan kita treatment dengan cara untuk larutan yang untuk perendam daun ini, memproses treatment daun, kita pakai tunjung sebanyak 3 gram dan air 1 liter itu komposisinya ya. Nah, air 1 liter ini sebagian aku panaskan dulu, jadi biar melarutkan tunjung secara sempurna, baru setelah itu ditambahi dengan air yang biasa tadi. Lalu diaduk-aduk sampai dia merata. Selain itu, yang harus diperhatikan adalah bahwa tunjung ini memberi efek hitam-hitam pada ujung-ujung kuku, ujung jari, saudara. Jadi ya kita harus aware soal itu. Kalau nggak mau ya kita pakai sarung tangan plastik. Kita masukkan dia semua daun-daun itu, kita diamkan dulu sekitar 30 menit, baru sambil kita nyiapkan itu namanya plastik atau apa yang lain ya. Oke, kita masukkan satu-satu sampai semua terendam. Oke, ini aku ngambil dari sekitar rumah aja tuh ya. Oke. Selanjutnya setelah kita posisikan, setelah kita rendam dia, kita akan melakukan penirisan habis ini. Oke. Nah, sementara menunggu tadi daun-daun diproses oleh si tunjung, kita siapkan peralatan. Di sini aku pakai dandang kukusan yang gede, dan ini beberapa alat yang sudah disiapkan. Ini rolling pin, nanti fungsinya dia untuk menekan itu bunga dan dahan. Oh ya, dandang itu kalian pakai yang sesuai yang ada aja lah ya, nggak usah yang khusus. Nah, terus ini ada paralon 1 inch nih kalau nggak salah. 1 inch itu sekitar 2,5 cm ya. Dia udah dipotong sesuai dengan lebarnya dandang, tapi agak pendek dikit ya, biar dia, karena nanti akan ada proses di balik. Atau kalau enggak, kita juga bisa pakai kayu yang agak panjang, nanti bisa kita geret keluar, jadi kita kukus dia nggak sama alat bantu rollingnya ya. Jadi ini si paralon, bisa juga pakai bahan yang lain yang bulat gitulah. Ini plastik ini aku bisa beli plastik laundry itu, saudara, dan jangan dibuang ya, bisa dipakai berkali-kali sampai sobek. Dan ini aku kebetulan ada yang wrapping plastik itu ya, untuk nge-wrap itu aku sengaja pakai ini karena dia lebih tipis, jadi lebih enak nanti untuk penggulungan. Dan ini tali yang untuk kasur itu loh biasanya, atau kali untuk tali untuk guling atau apapun gitulah, yang katun. Ini juga tali makaran bisa. Agak nggak enak kalau pakai raffia soal licin. Ini juga bisa kita pakai untuk nantilah merekatkan itunya, plastik. Oke, yang aku lakukan sekarang adalah aku mulai meniriskan ininya, daun-daunnya. Daunnya tuh sebaiknya ambil yang muda, saudara ya. Ini daun aku lupa namanya, tapi ternyata ini agak kurang keluar warnanya.
Jadi caranya begitu. Ini kita pakai lap ya. Nah ini pasti insya Allah lalu keluar ini jarak kepiar. Aku ada, dan dia gampang banget tumbuhnya. Aku ada banyak di halaman rumah sampai aku matikan semua. Hik. Ini ditekan-tekan gitu biar nggak ada air lagi yang menetes, karena nanti kalau dia basah sampai ada air menetes itu beresiko akan blobor saudara warnanya, dan jejak daunnya akan blobor, jadi it's not good. Jadi seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita menggelar plastik untuk alasnya ya saudara, di permukaan yang rata, boleh di lantai atau di meja ya, tergantung lebar bahan yang akan kita proses. Dan untuk tipsnya itu adalah bagian ujung-ujung jangan tepik, aku kasih solasi kertas ini, jadi dia enggak bergeser-geser gitu, dan lebih praktis daripada kalau kita pakai pemberat besi kayak gitu. Nah, dan itu ada kulit yang tadi direndam sudah siap untuk diperas ya, dan ditata. Dan untuk menata kulitnya itu diusahakan sambil digeret-geret gitu, ditarik-tarik keluar sehingga dia jadi lebih rapi dan rata. Dan ini sudah menata bunga dan daunnya. Tipsnya itu adalah bunga itu menghadap ke bagian bawah, kelopaknya ya menghadap ke kain kulit. Dan untuk daun yang bagian tulangnya itu yang nempel ke kulitnya seperti itu. Terus ya kita atur aja komposisinya aja, kalau bisa jangan searah ya, jadi ke segala macam arah, jadi nanti pas kita olah itu lebih mudah gitu loh. Ini aku mau memproses blanketnya yang sudah direndam tadi. Nah ini syaratnya juga adalah yang harus diperhatikan, harus ditiriskan sampai kering. Jadi masih kerasa basah tapi sudah nggak ada tetesan air. Karena nanti kalau blanketnya masih ada ketes-ketes, wong Jawa, ketes-ketes, dia akan membuat blobor itu hasil cetakan. Oke? Nah, dan saat seperti ini kita butuh partner hidup ya. Partner membuat ekoprint, maksudnya nggak harus selalu partner hidup, tapi kebetulan ini adalah partner hidupku, aka ayang bibibku, yang membantu untuk memasang blanket di atas kulit yang sudah kita tata dengan bunga dan daun. Oke, lurus pak, agak kenceng pak, geret, yes, seperti itu pak. Oke, sip. Nah, kalau sudah yakin, kita sekarang akan menutupnya dengan plastik saudara. Kita pakai plastik ini aja ya, wrapping plastik ini, kebetulan aku punya. Tapi kalau kalian nggak punya ya udahlah, pakai plastik yang sama tadi itu aja, pokoknya bening gitulah ya. Oke, plastik beli di yang itu aja, plastik laundry itu yang dia agak gede kan, ada tuh yang berapa ya, 60 kali 120 kayaknya. Nah, aku senang ini karena dia bisa lebih memegang gitu kan, dan dia juga tipis, jadi lebih enak buat digulung-gulung. Oke, ini diratakan dulu, ditepuk-tepuk dia, dipupuk dia. Oke, ayo kita saling bergeret-geret. Sip. Nah, ini biasanya buat aku wrapping ini, mesin jahit ini, pas masih aktif jualan mesin jahit. Sekarang masih jualan tapi nggak seaktif dulu. Ngacur col bu. Oke, selanjutnya disinilah kita akan memanfaatkan si rolling pin. It's so satisfying tahu. Kalau pas kita nekan itu semua kretek-kretek gitunya, suara tulang-tulang daunnya itu krenyes-krenyes gimana gitu. Jadi ini untuk meratakan, merapikan sekaligus biar dia keluar. Dan ini kemudian adalah proses penggulungan lontongnya. Ini aku pakai paralon tadi ya, aku taruh tengah. Nah, yang harus ini aku lepas solasinya biar bisa digulung sekalian alas bawahnya ya. Nah, yang harus diperhatikan saat menggulung ini adalah kita harus rapat dan rapi. Rapat itu maksudnya ya rapat lah gitu kan, dan rapi itu maksudnya dari tengah ke tepi itu sama gitu loh, seperti itu.
sambil agak ditekan, terus ya kita serapai mungkin. Kalau kita pakai hose atau selang itu tuh juga bisa, nanti tinggal kita lingkarkan dia ya. Kalau ini aku akan menekuknya ke tengah masing kanan kiri, dan ini sudah aku ukur sesuaikan dengan kukusanku tadi ya. Atau kalau kalian pakai kayu yang panjang itu nanti bisa kayunya dilepas, jadi dia nggak diikutkan menggulu apa istilahnya diikat ya, nggak diikutkan dikukus. Nah, selanjutnya adalah proses penalian. Ini kita harus pakai sekuat tenaga sepenuh jiwa raga. Sekuat tenaga sepenuh jiwa raga untuk biar dia rapet gitu kan lontongnya itu. Oke, dan ini aku senang pakai tali katun yang ini karena dia lebih rapet sih dibanding tali yang lain. Oke, kukus lontong kita siap untuk dikukus. Mari kita ke dapur. Let's go. Ini dia, aku memutuskan enggak aku kukus. Ini airnya aku colok-colok untuk mengukur kehangatan dia. Apakah dia sudah sangat hatiku? Ais. Ini bata saudara, bukan untuk menipu orang ya, apalagi menipu orang sebelahku, enggak. Ini buat pemberat. Nah, aku enggak mengukus tapi aku rebus ya, sama aja Bu. Ya, jadi di bawah itu adalah apa namanya talenan kayu, aku pakai biar si lontong nggak langsung masuk kena ke dasarnya si apa dandang kukusan. Dan baru si tadi batanya aku taruh di atasnya dia untuk pemberat biar dia tetap berada stay di tempatnya, nggak mengambang. Dan ini pastikan airnya full. Ya, kalau kukus kita pakai kekuatan uap. Jadi itu sekitar 80 derajat Celcius. Nah, kalau untuk rebus kayak gini, aku waktu itu belum punya apa itu namanya pengukur termometer ini. Jadi aku pakai ujung jari tadi ya untuk mengatur ke apakah seberapa panasnya dia. Nah, kalau kira-kira sudah kita ituin, kita tambahin air boleh untuk apa istilahnya tetap mengontrol dia pada level hangat aja, jadi nggak panas, hangat cukup hangat saja. Dan kita lakukan ini proses ini selama 2 jam. Pas mengukus juga gitu selama 2 jam ya. Dan ini kalau kita jangan berpikir kita kayak ngukus bikin makanan gitu harus airnya apinya gede. Ini apinya kecil aja ya. Kalau nggak gitu nanti jadi kerupuk kulit. Ya, aku percobaan pertama seperti itu. Jadi kerupuk kulit karena terlalu panas, jadi kaku, rusak, nggak bisa dipakai dan gosong di beberapa tempat. Oke, selama proses perebusan atau pengukusan ini selama 2 jam kita tinggal dulu dia beberes tadi berantakannya tempat itu, atau ya kita bisa nonton drakor kayak atau tadarus kayak atau dengar kajian kayak atau apapun lah ya, suka-suka kita lah ya, sambil kita tunggu. Oke, ini sudah aku angkat dari kukusan dan sudah aku menahan diri juga untuk tidak segera membukanya, jadi aku diamin dulu dia sehingga nggak terlalu panas, sudah agak dingin ya. Oke, sekarang moment of truth. Inilah ajaibnya EcoPrint itu adalah bahwa kadang hasilnya itu tidak seperti yang kita prediksi. Jadi kadang ada daun yang bisa apa ya keluar jejaknya bagus, ada yang enggak, kadang warna kita kurang masuk atau gimana gitu. Yang jelas kalau masih basah gini hasilnya biasanya dia enggak terlalu langsung keluar juga, biasanya nanti kalau sudah dingin baru ya. Jadi warna atau motif yang sudah dingin itu biasanya yang memang sudah warna aslinya sudah keluar gitu loh. Kalau masih baru dibuka belum apa ya, masih agak samar gitu dia. Jadi jangan terlalu kecewa juga ya, jangan kecewa dulu. Oke, jadi inilah kita membuka lontongnya. Oke, dan ternyata saudara, ini tadi kan aku pakai perca ya, perca warnanya dia bisa keluar hijau. Tapi untuk yang bahan kulit sapi tadi yang masih dia sudah ada warna dari pabriknya, dia warnanya nggak ngaruh ya, kalah dengan warna kulit sapinya. Dan jejak bunganya juga kalah tuh, jejak bunga dan daunnya nggak terlalu keluar. Jadi sudah kita nggak usah pakai eksperimen pakai kulit yang sudah diwarnain lagi ya. Tadi pas sebelumnya aku berpikir
itunya, jejak daunnya masih bisa nempel, tapi ternyata tidak bisa, dia kurang, nggak bisa cakep lah. Nah ini ada beberapa daun yang nggak keluar juga motifnya. Ini bisa jadi memang daunnya seperti itu. Oh ya, tadi itu mungkin untuk sedikit menambahkan apa ya, efek gelap di warnanya, zat warna alamnya, itu blanketnya sebelum digelar itu, setelah dia dari rendaman zat warna alam itu bisa dicelupkan lagi ke dalam larutan tunjung yang sisa kita pakai itu tadi, habis rendam itu ya, daun dicelup sebentar gitu, selama ya sekedar mencelupkan aja gitu. Nah ini ada beberapa yang nggak keluar, coba kita lihat yang satunya ini, apakah dia bisa keluar motif dan warnanya. Oke, ini aku sedang membuka yang tadi, yang kedua, dan ini aku pakai tadi apa ya, warna, kalau nggak salah aku lupa ini pakai apa, zat warna alam apa ya. Dia hasilnya tidak sesuai harapanku, yang dia pengenku yang lebih gelap, ternyata ini sekedar cuman abu-abu. Tapi memang ya itu tadi, kalau dia masih dalam kondisi basah belum terlalu keluar warna alamnya itu. Baru setelah agak dingin nanti dia, ya kita tinggal tidur aja, nanti besok kita lihat lagi. Ini biarkan dalam kondisi seperti ini ya. Kalau masih basah jangan terus di apa istilahnya, dijembreng, dijemur gitu, enggak, maksudnya biarin seperti ini. Biasanya seperti ini kan aku bikinnya malam tuh, terus kipas angin aku nyalakan, dia kondisi, dan besok dia sudah agak apa ya, udah enggak terlalu basah ya. Jadi kalau misalkan ditaruh di jemuran yang tali itu, dia udah aman, dan warnanya juga jadi lebih keluar gelap gitu. Ini masih basah jadi masih agak terang. Oke, jadi begitu ya saudara, cara membuat ecoprint kulit untuk pemula. Jadi kalian bisa mencoba-coba dengan bahan apa namanya, daun-daun apapun yang ada di sekitar ya. Tapi kalau mau cari aman ya pakai yang sudah pernah kita tahu aja lah ya. Nah seperti ini. Oke, thank you for watching. Terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu lagi di video tutorialku berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komennya aku tunggu. Oke, sampai ketemu lagi. Selamat happy berkreasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, see you.